Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,16% ke angka 6.643. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laporan keuangan kuartal 3-nya laba bersihnya masih bergerak naik. Dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. BBTN hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.820. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBTN saat ini masih bergerak tren. Tapi dalam satu minggu terakhir jika kita lihat, BBTN masih berada di sekitar harga 1.800. Jadi saat ini memang harga 1.800 belum terkonfirmasi break. Tapi jika kita lihat candle hari ini, candle sudah berada di atas harga 1.800. Jadi menarik untuk kita pantau karena apabila terkonfirmasi break, BBTN berpotensi untuk lanjut naik mengetes resisten berikutnya atau resisten kuatnya di harga 2.000. Dan kemarin jika kita lihat laporan keuangan kuartal 3 BBTN sudah keluar dan naik 35% lebih. Jadi ini merupakan sentimen positif yang saat ini membuat BBTN mulai bangkit kembali. Dan untuk garis MA 50 juga bisa kita lihat mulai naik berpotongan dengan garis MA 150. Jadi sudah menarik untuk kita lihat secara tren BBTN sudah mulai bagus untuk tren jangka menengahnya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai akumulasi. Dan asing terlihat hanya melakukan sedikit akumulasi. Satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi memang asing sudah mulai keluar membuat BBTN kenaikannya sedikit tertahan. Sekarang coba kita bandingkan dengan saham BBRI yang hari ini bergerak naik. Asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi bedanya BBNI dengan BBTN, BBRI dengan BBTN, BBRI asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga memang potensi BBRI untuk tren jangka menengahnya lebih bagus. Tapi jika kita lihat BBTN juga untuk tren jangka pendek masih oke. Karena laporan keuangan sudah keluar dan masih positif, masih ada potensi saya lihat BBTN untuk naik menuju minimal di harga 1.900. Jadi untuk tren yang lebih lama di harga 2.000, tapi untuk tren yang lebih pendek satu minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju harga 1.900. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara tren saham ini masih sangat uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini bisa tunggu kembali di sekitar harga 1.800. Apabila menyentuh harga 1.800 BBTN masih bisa bertahan dan naik, teman-teman bisa entry untuk trading jangka pendek di sekitar harga 1.900 atau hold untuk tren lebih lama di harga 2.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood hari ini naik hampir 7% ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat Wood sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 dan EMA 50 yang sebelumnya merupakan resisten. Bisa kita lihat, sebelumnya Wood gagal bertahan di atas garis EMA 150, sempat bergerak turun menyentuh harga support di 680. Bisa kita lihat sudah beberapa kali harga support 680 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Saat bertahan bisa kita lihat Wood mulai sideways, tapi saat menyentuh garis EMA 150 Wood masih gagal break. Pada tanggal 21 kemarin pun Wood sempat berusaha untuk break, masih gagal, dan hari ini terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150. Jadi secara tren Wood sudah mulai bergerak naik kembali. Sedangkan untuk resisten berikutnya jika kita lihat saat ini masih di harga 800. Dan harga 800 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Wood. Karena memang bisa kita lihat selama beberapa bulan terakhir ini Wood selalu kesulitan untuk break dari harga 800. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas kembali. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hampir 7% ini disertai akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Wood masih ada potensi untuk naik mengetes harga 800 minggu depan. Dan teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 700 ke bawah,
Pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Wood masih gagal naik menembus harga 800 ini. Karena apabila gagal menembus harga 800, Wood masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 150 sampai harga 700. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 150 yang saat ini di harga 715 sampai harga 700. Jadi apabila gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support ini baru re-entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham TWR. Saham TWR memang banyak dimintain tolong oleh teman-teman untuk dianalisa. Mungkin karena secara tren saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Bisa kita lihat saat ini TWR telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Selalu saya jelaskan di channel ini, hati-hati apabila sebuah saham sudah turun di bawah garis EMA 150. Karena secara tren menurut saya sudah kurang bagus. Jadi apabila turun di bawah garis EMA 150, peluangnya adalah lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Nah, bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 150, TWR masih berusaha untuk retest kembali garis EMA 150 ini dan terlihat gagal naik kembali. Setelah gagal naik, turun menuju support di harga 1200, gagal bertahan, dan saat ini juga bisa kita lihat pada saat meretest kembali harga 1200, TWR juga masih gagal naik kembali. Jadi masih ada potensi TWR untuk melanjutkan penurunan. Bisa kita lihat untuk support berikutnya saat ini di sekitar harga 1150. Jadi apabila minggu depan TWR masih gagal naik kembali di atas harga 1200, TWR ada potensi untuk balik turun ke harga 1150. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini memang sudah bergerak downtrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat perdagangan hari ini disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga melakukan distribusi. Setelah sebelumnya asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin entry membeli saham TWR, sebaiknya tunggu TWR berhasil naik di atas harga 1200 baru teman-teman entry untuk trading jangka pendek. Jadi walaupun berhasil naik di atas harga 1200, bukan berarti saham ini sudah aman trennya. Bisa saja walaupun berhasil naik, saat naik mendekati garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1245 sampai 1250, TWR masih gagal break dan berbalik turun kembali. Jadi walaupun berhasil rebound atau berhasil naik di atas harga 1200, hanya trading jangka pendek dan tetap harus sangat disiplin. Karena apabila kita entry membeli saham downtrend, kita harus sangat disiplin karena apabila ternyata analisa kita salah, saham tersebut bisa lanjut turun. Jadi kita harus membatasi loss kita atau kerugian kita. Jadi apabila ternyata kita beli di sekitar harga 1200 saat rebound, ternyata dia berbalik arah, pertimbangkan untuk cut loss. Atau pada saat berhasil rebound dari harga 1200 ternyata dekat dengan garis EMA 150 masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Sekarang saya akan coba menganalisa temannya TWR, yaitu TBIG. TBIG hari ini bisa kita lihat masih naik 2% lebih ke harga 2940. Dan secara grafik atau secara tren bisa kita lihat TBIG saat ini masih lebih bagus daripada TWR. Karena saat ini TBIG masih berada di atas garis EMA 150. Jadi walaupun saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50, saat ini garis EMA 150 masih berupa support. Jadi saat ini support di EMA 150 di harga 2770 dan masih ada satu support lagi di harga 2800. Jadi pada saat TBIG bergerak turun mendekati harga 2800 dan garis EMA 150, TBIG masih bisa rebound. Tapi bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat TBIG mendekati resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2970. Dan untuk lebih gampangnya kita taruh resistennya di harga 3000. Karena selain harga 2970, harga 3000 juga merupakan resisten saat ini. Jadi walaupun berhasil break dari garis EMA 50 atau naik di atas garis EMA 50, selama masih gagal naik di atas harga 3000, TBIG masih ada potensi untuk balik turun kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hampir 3% ini masih disertai akumulasi. Sedangkan asing mulai melakukan distribusi pada saham TBIG.
Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing masuk dengan jumlah besar. Dan 1 minggu ini sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu depan TBIG masih ada potensi untuk mencoba naik melewati harga 3.000. Jadi masih ada potensi menuju harga 3.000. Tapi bisa kita lihat selama masih gagal break dari harga 3.000, TBIG masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes atau menuju support di harga 2.800. Jadi untuk saat ini karena bergerak sideways dan berada di antara garis EMA 50 dan 150, sebaiknya swing trade pada saham ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.800, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 3.000. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, minimal tren TBIG masih sideways, belum downtrend. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.